Let's celebrate your parenting journey bersama The Parent Story Podcast. Yuk kita dengar episode kali ini. Halo, selamat datang di The Parent Story Podcast. Podcast persembahan Parent Story yang membahas segala hal mengenai parenting. Bersama saya Mutiara yang akan menjadi host Anda di episode kali ini. Nah, episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas the story behind Jumbo. Dan sudah hadir di studio orang-orang hebat yang ada di balik film animasi Jumbo. Ada Rian Andriandi selaku sutradara. Selamat sore semuanya. Ada Queen Salman juga sebagai salah satu cast. Hai. Yang berperan sebagai Mary. Dan ada Teh Anggia selaku produser. Terima kasih loh sudah mau datang dan bergabung di The Parent Story Podcast kali ini. Terima kasih udah diundang. Terima kasih undangannya. Nah, ini untuk film Jumbo ini kan udah tayang di bioskop ketika Lebaran kemarin gitu kan. Dan ternyata antusiasme dari parents dan juga si kecil ini tuh sangat luar biasa banget nih. Gimana tanggapan dari kalian selaku orang-orang yang ada di baliknya? Wow. Rasanya pasti luar biasa ya. Maksud saya very magical bahwa akhirnya filmnya bisa dinikmati oleh banyak penontonnya. Karena dari proses pembuatannya kita gak nyangka ya kalau akhirnya filmnya tayang juga. Karena proses pengerjaannya udah dari 5 tahun yang lalu ya. Dari kita bikin ceritanya sampai akhirnya bisa tayang tuh ya. Dan melihat antusiasme filmnya tuh kan memang kita buat untuk semua umur, untuk semua kalangan, untuk keluarga dan anak. Dan melihat responnya tuh jadi hatinya hangat gitu. Hatinya hangat jadi kayak oh iya kita harus bikin lagi, gak kapok gitu rasanya. Karena terbayar ya, 5 tahun itu terbayar penuh dengan antusiasme orang-orang yang nonton. Sangat. Kalau dari gimana? Nah, aku juga terharu banget karena aku juga recordingnya pas aku masih kecil. Jadi udah SMP ya? Banget. Aku udah mau SMA. Oh tuh, dari Aku aja gak nyadar, udah mau SMA? Iya, kalian ingat gak sih waktu itu pas kita recording kalian pernah bilang nanti film ini tayang pas kamu SMA. bener. Aku asal loh ngomongnya waktu itu, terjadi beneran ya? Jadi harus hati-hati ya. Iya. Oh my god. Wow. Iya juga. Waktu recording kamu kelas? Aku kelas 5. Berarti film ini udah nemenin kamu 2 kali daftar formulir pendaftaran sekolah ya. Luar biasa loh. Ini berarti berkesan banget sampai akhirnya tayang di bioskop. Gimana rasanya? Maksudnya kayak ini kan akhirnya selama 5 tahun tuh hampir setiap hari dong ya. Berarti Jumbo itu udah ada di bagian dari kehidupan kalian sehari-hari. Ketika akhirnya tayang, Kalau aku jujur kayak pas harinya tayang tuh ngerjainnya beres, filmnya selesai tuh ada rasa kayak ngapain lagi ya hari ini gitu karena rutinitasnya berubah kan. Tapi itu sih justru bahkan sebelum dari tayang kita ada penayangan gala premier ya. Nah pas di situ deg-degan sebenarnya, aku ada nervousnya gitu. Tapi ketika kita nonton bersama satu bioskop dan ada yang ketawa, ada yang tepuk tangan, dan terakhir semua udah pada wah gitu. Ciramba. Baru kita kayak wah oke, ini filmnya udah milik semua orang. filmnya berarti sukses dan berhasil gitu ya. Luar biasa. Nah mungkin sekarang aku penasaran nih tentang apa sih inspirasi dari kalian selaku creator, selaku penulis dari Jumbo ini. Apa inspirasi akhirnya oke, gue bikin deh karakter Jumbo gitu. Oke, jadi aku tuh memang pertama dideketin. Ya, aku di approach sama Visinema Studios. Visinema Studios ini adalah studio storytelling yang memang fokus pada konten yang baik untuk anak dan keluarga gitu. Nah, chiefnya tuh Mbak Anggia gitu. Nah, kebetulan di project ini pengen bikin film animasi. Kemudian barulah kita ngobrol gitu. Terus sebenarnya inspirasinya adalah ketika ditanya Rian mau nggak menulis dan menyutradarai film animasi buat Visinema Studios bareng sama Visinema Studios. Aku bilang mau, tapi ketika kita membuat sebuah film animasi yang proper gitu ya, itu akan makan waktu yang lama loh Mbak Anggia gitu. Jadi kita nggak bisa sebentar nih gitu. Berapa lama? Ya mungkin bisa lebih dari 4 tahun aku bilang kayak gitu. Nah barulah dari situ kita merasa bahwa ceritanya atau apa yang kita mau sampaikan lewat film animasi ini harus sesuatu yang penting, harus sesuatu yang matter gitu, dan sesuatu yang kita cari akhirnya ya benang merahnya apa sih yang kita selama ini juga alami. Karena kebetulan aku belum jadi parent, Anggia udah jadi parent, tapi kita berdua pernah seusia Queen juga, kita pernah jadi children juga gitu. Nah baru kita ngobrol
terus kita ingat rasanya rindu akan didongengkan gitu, rindu akan cerita, rindu sama masa kecil juga. Terus Mbak Anggia punya concern juga yang ternyata aku pun mengalami, bahwa masih ada praktik perundungan gitu ya di dunia anak-anak. Terus kita gimana ya caranya menggunakan medium story dan medium animasi untuk bisa mengupas ini dan lebih dekat gitu. Akhirnya kita membuka, kalau bahasanya Anggia, membuka kotak Pandora. Jadi ada banyak banget memori-memorinya Anggia, memorinya aku, bahkan memorinya Queen juga, memori Cash gitu, bahwa kita bawa hidup lagi di cerita Jumbo. Jadi sebenarnya inspirasinya nggak jauh sebenarnya dari hidup kita masing-masing juga gitu. Oke, jadi makanya ketika orang-orang nonton film Jumbo ini, akhirnya mereka merasa sangat dekat dan relate. Iya. Gitu. Karena latarnya pun juga tahun 2000-an ya di film Jumbo. Iya, kalau kata orang Sunda cenah. Cenah. Kayak segitu. Cenah mah Iya betul. Kamu tahu? Karena aku sudah menonton. Iya betul. Bisa, Iya, sungguh semua orang tuh netizen cerdas-cerdas gitu pas mereka ngelihat ngelihat trailer pertama ya sebelum tayang gitu, mereka lihat kalender, terus mereka kayak nebak gitu, ini eranya tahun segini ya, terus masih ada telepon umum, orang masih anak-anaknya masih main di luar. Masih main casting. Iya, ini 2000 ya Kak. Ya udah deh, ya ngaku aja. Iya 2000 gitu. Terus ada juga nih yang nanya atau bahkan konspirasi teori yang beredar di luar itu mengatakan bahwa Jumbo adalah Rian Adriandi. Gimana coba nih Karian? Enggak kan beda. Enggak kok. Don ya Don. Sorry. Aku harus ngomong agak deket. Don ya Don, aku ya aku gitu. Okay. Cuman memang dunianya Don itu ya, aku pernah mengalami main sama teman-teman, dekat sama nenek. Punya teman magical nggak ya aku dulu? Nah, Enggak. Enggak, aku teman magical tuh setelah aku dewasa. Enggak, bukan. Don adalah Don, Rian adalah Rian. oke, jadi itu sebuah klarifikasi ya parents. Jumbo bukan Rian Adriandi, hanya terinspirasi aja gitu. Nah, terus kalau misalnya dari Queen sendiri, apa yang akhirnya bikin kamu say yes gitu untuk project film Jumbo ini? Karena dari kecil aku udah suka banget sama film animasi, Kak. Aku dulu tahu ini gak sih animasi Powerpuff Girls? Aku pernah mimpi pengen jadi salah satu membernya. Terus ternyata benar-benar karakternya bisa terbang nih. Kebetulan banget nih, punya superpowers gitu ya. Jadi such a dream come true for me, bisa meranin film animasi. Ini juga pengalaman pertama aku, jadi bisa belajar banyak dari film ini. Seru banget, bahkan ini nemenin kamu selama 5 tahun ya. Betul. Penantian panjang itu. Penantian panjang. Betul. Nah, kalau misalnya aku nonton film Jumbo nih, ternyata pesannya juga luar biasa banget. Karena tagline-nya yang special parents. Jadi tagline dari film Jumbo adalah, ini adalah film untuk anak-anak dan anak-anak di dalam diri kita, betul? Kurang lengkap. Oh, kurang lengkap. Oke, ada tiga. Boleh. Film ini Untuk Film kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita. Film ini adalah film untuk kita. Untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak dalam diri kita. Nah, apa yang akhirnya membuat film ini tuh relate buat semuanya? Pesan apa sih kira-kira benang merahnya gitu? Kalau dari yang kita sempat bahas di ruang development gitu ya dari awal, ada satu tema utamanya itu being kind to all beings gitu. Dan kita sadari betul bahwa ketika kita menjadi anak-anak, ya anak-anak itu kan juga manusia ya. Which kita pernah jadi anak-anak sebelum kemudian kita jadi orang tua yang kemudian nanti kita jadi nenek kakek gitu. Dan aku sama Rian sama satu produser kita juga, partner produser kita tuh ada namanya Novia tuh, aku bilang walaupun memang kita beda timeline kehidupan, satu yang gak pernah kita lupain tuh adalah perasaan dicintai. Itu rasa baiknya ya. Tapi ada rasa gak nyaman tuh adalah perasaan being abandoned atau tidak didengar. Dan hal-hal itu yang tadi Rian bilang kita buka Pandora Box tuh sebenarnya kita seperti membuka kolektif memori kita. Dan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi cerita itu berangkat dari hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Sebenarnya dengan banyak pertanyaan what if gitu yang kemudian kita gali lagi untuk itu jadi sesuatu yang beresonansi sama cerita Jumbo itu sendiri gitu. Dan cerita ini bukan cuma tentang kita sama-sama gitu ya mengerti soal bahwa kondisinya Jumbo itu kan bukan kondisi yang juga nyaman dirasakan oleh Jumbo gitu, bahwa setiap dari kita tuh actually bigger than our body. Itu yang sebenarnya kita pengen share ke teman-teman kalau buat
si kecil juga buat para parents gitu, bermimpi tuh sama sekali nggak ada yang melarang gitu, dan let's dream big gitu and let's reach out for it gitu. Dan I think itu hal-hal yang bikin kita beresonansi sama ceritanya. Ditambah kita juga mengemas cerita Jumbo itu dalam bentuk animasi, dimana animasi itu you can go beyond with everything. Dan itu yang menarik gitu. Dan kita juga punya world building yang tadi Rian bilang, ada rasa-rasa dimana kita bisa bernostalgia sama era-era itu. Dan mungkin salah satu yang paling menyenangkan adalah ketika kita kecil tuh bermain ya gitu. Dan ketika kita kecil tuh bermain tuh serius, sama kayak orang dewasa bekerja dengan sangat serius. Dan buat kita pekerjaan kita yang utama tuh bermain sepuasnya. Dan I think itu yang membuat kita akhirnya gak bisa lupa bahwa once you are a kid inside yourself, then make it worth gitu. Dan itu yang akhirnya pengen kita lebur secara cerita. Ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu, dengan hadirnya Jumbo banyak sekali yang bukan cuman anak-anak merasakan serunya adventure di Jumbo, tapi ternyata banyak sekali juga yang bilang bahwa oh cerita ini tuh sebenarnya cerita yang sangat mendalam ya. Bukan cuma cerita tentang keseruan, bukan cuma cerita tentang persahabatan, tapi juga cerita kehilangan. Bagaimana seorang Jumbo dan teman-temannya dari ketidakidealan, mereka bisa banyak belajar untuk bisa menikmati hidup, like feeling joys, feeling sparkle in every moment, not only soal triggering, tapi how they like coping up the situation untuk bisa bilang it's glimmering actually from the inside. Dan I think itu yang penting buat kita bisa utarakan di dalam satu film utuhnya Jumbo sih. Iya, dan ternyata yang bikin ini terbayarkan tuntas adalah pesannya itu nyampe ke semua penonton. Aduh, alhamdulillah, seneng banget. Alhamdulillah, puji Tuhan. Karena semua yang udah nonton mereka bilang ini film bagus banget, emosinya benar-benar dibawa naik turun, dan semua pesannya tuh nyampe dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan film dibuat selama 5 tahun gitu ya. Apa sih yang paling berkesan atau mungkin yang paling membanggakan dalam proses pembuatan film itu? Mungkin dari Queen, kalian dan juga Teh Anggi ya. Coba Queen dulu. Pastinya semuanya berkesan banget, tapi yang menurut aku yang paling berkesan itu adalah bertemu dengan semua keluarga baruku ini, dari teman-teman cast aku yang sampai sekarang tuh benar-benar jadi kayak adik-adik aku semua. Terus ketemu sama Karian, Teh Anggi, terus Om Cicis juga yang ngajarin aku, Kanovia, pokoknya semuanya benar-benar welcome. Dan apalagi pas lagi rekaman itu menurut aku seru banget karena it's my first time, kayak rasanya kayak main ke playground aja gitu, udah jadi Mary tiba-tiba. Seru banget ya. Oke. Kalau dari aku yang sangat membanggakan adalah karena film ini dikerjakan 5 tahun bersama 400 kreator. Wow. 420 bahkan. Dan semuanya orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia, dan aku bangga banget karena di setiap prosesnya, bahkan kan di 420 itu bukan hanya animator, ada desainer, ada engineer, ada musisi, ada komposer gitu. Dan mereka juga merasa Jumbo ini mimpi mereka yang dibangun untuk jadi nyata gitu. Jadi bener kata Queen, kalau buat Queen ini setiap hari seperti playground, buat orang-orang dewasanya juga kayak gitu. Sama kita setiap kali kita punya assignment ya gitu, ngerjain adegan ini, ngerjain apa, itu semuanya all out dan happy gitu, kayak dikerjakan sepenuh hati. Iya, dikerjain sepenuh hati, dan kita semua sama-sama seneng lihat hasilnya. Bahkan aku pribadi selalu merasa setiap kali ada bagian baru dari Jumbo yang dipresent ke aku sebagai sutradara, itu ada magic baru gitu. Dari yang tadinya skenario cuman tulisan jadi gambar, kemudian Queen masuk ngisi suaranya, karakternya hidup, jadi selalu ada perasaan enggak, ini harus terus jalan gitu, ada keep going gitu. Itu menarik sekali ya, maksudnya kalau tadi yang bisa bilang kerja bareng sama 420 orang itu salah satu achievement dalam leadership ya Yan, kalau kita bisa bilang gitu. Dan salah satu yang menarik itu kalau buat aku pribadi ya, mungkin it's very subjective, ini tuh adalah momen kita berproses dan bertumbuh. Dan kita di situ juga benar-benar kayak tahu betul bahwa every kind of ideations it start with a small gesture gitu ya, tapi begitu kita meleburkan dengan banyak visions, ternyata we are such a labor of wanderer, and it's a labor of love juga gitu. Dan itu yang bikin kita kayak bertahan sama kondisinya, karena yang dibutuhin untuk bikin film animasi tuh pertama kali tuh bukan cuman tentang kamu mencintai, tapi sebenarnya memang kamu udah cinta dari awal untuk ngerjainnya. Dan salah satu yang penting adalah kita sama-sama punya resilience
kita sama-sama punya disiplin, dan kita percaya bahwa secara film cerita ini kemudian akan diceritakan sepenuh hati oleh kita. Dan maksudnya ini di luar kompleksitas yang terjadi ya dari sisi production gitu loh. Tapi aku bersyukur banget bahwa kita tuh ketemu sama banyak stakeholders, kita ketemu sama banyak executive producers, investors, even sponsorships yang kok mereka percaya ya gitu. Padahal the story is just a beginning of everything gitu. Tapi begitu mereka percaya, itu yang membuat kita take a leap of faith. Nah itu yang bikin kita jadi kayak punya booster semangat lagi untuk nyelesain ini dan ngasih yang terbaik gitu. Dan salah satu yang paling menarik adalah dari semua prosesnya, this is actually kita sama-sama kayak Don belajar buat ngedengerin tuh pakai hati. Dan kita nggak cuma ngedengerin karena kita berusaha cari tahu jawabannya, tapi kayak Rian sebagai sutradara yang menurutku sabar luar biasa tuh mau gitu ngedengerin timnya, memberikan sebuah insight. Terus aku sama Novi juga belajar mendengarkan Won sama Rian gitu, dan kita juga ngobrol gitu loh sama orang-orang yang percaya tim behind the scene-nya, termasuk ke tim promotions juga gitu. Jadi itu yang membuat kita ngerasa oh ternyata kita grow along ya sama prosesnya. Bareng-bareng gitu ternyata ya. kita tuh bukan grow apart waktu kita akan dibikin pisah karena satu situasi yang tidak nyaman atau perbedaan pendapat. Justru posisi itu yang membuat kita malah makin kuat punya sinergi. Dan ini jadi proses belajar yang luar biasa, karena never have I imagined di hidup aku kerja bareng sama 420 orang yang luar biasa ini sih. Dan ini tuh a blessing gitu. Jadi nggak ada kata di mana kita nggak bersyukur tanpa libur. I think ini yang bikin kita lebih belajar mencintai lebih baik, bukan cuma dalam proses berkarya, tapi juga lebih bisa mencintai lebih baik diri kita gitu, untuk mendengarkan kemauan-kemauan kita. Karena it's not about ceritanya itu sendiri akan beresonansi seperti apa. It's more about dari awal tuh memang kita benar-benar mencintai setiap prosesnya. Wow, aku suka banget sih kata-katanya. Mungkin yang aku ambil 2 kata dari Teh Anggia, mungkin take a leap of faith. Selama 5 tahun pembuatan film itu karena kan nggak mudah ya, prosesnya sangat panjang dan itu butuh ekstra kesabaran dari semua pihak, dan juga ngumpulin 420 creator itu butuh saling mendengarkan banget sih. Dan itu ada di dalam film Jumbo. Dan ada di soundtracknya dinyanyiin sama Queen, judulnya Dengar Hatimu. Dan kalau kamu dengerin itu ada satu kata-kata akhir dari bait semuanya tuh yang ngerangkum dari semua cerita Jumbo. Kapan terakhir kali kamu bersyukur? So, itu deep kena banget sih kan gitu. Dan waktu itu yang menarik dari semua prosesnya tuh adalah proses untuk kita memilih lagu apa yang sebenarnya tepat untuk Jumbo gitu. Makanya waktu kita lagi bikin lagu ini kita tuh ngobrol banyak sama Kak Iva Fahir sama Kamala ya. Dan kita tuh banyak ngobrolin soal bentuk lirik seperti apa yang akhirnya bisa merangkum ceritanya Jumbo itu sendiri. Luar biasa. Nah ini kalau di film Jumbo ini kan banyak banget challenge yang dihadapi sama karakter-karakternya gitu. Mary dengan challenge-nya sendiri, Don juga punya challenge sendiri, bahkan Atta juga punya challenge hidupnya sendiri gitu. Nah dari kalian mungkin ada gak sih challenge yang ada di film Jumbo atau mungkin tantangan di film Jumbo yang ternyata relate sama hidup kalian masing-masing? Mungkin pernah dialami, apakah itu mungkin bullying atau keterbatasan lainnya gitu. Aku harus jagain 3 kambing dulu. Tapi bukan kambing peliharaan aku. Jadi dulu kan aku ini beneran? Beneran, aku kan sekolah di sekolah dasar Islam. Terus ketika ada di hari raya Idul Kurban itu ada pendaftaran kambing kan, punya siapa. Ya. Nah, ada murid yang harus menjagain kambing tag nomor segini tuh tanggung jawabnya Rian ya gitu. Ya udah, aku pernah tuh jagainnya di depan gitu. Ya dia kambingnya sih nggak kemana-mana, tapi kayak cuman stay accountable aja. Oke, ada kambing di situ kan. Sebenarnya sih nggak challenge ya, cuman kayak ngapain ya aku ya? Nggak ada challenge karena aku harus di situ, sementara yang lain main sepak bola, main apa. Tapi gitu. Karian memilih untuk jagain kambing. Iya gitu. Lagi. Terus aku ingat aku minta tolong ke Pak Satpam, Pak boleh gantiin sebentar nggak, saya mau ke toilet. Itu sebenarnya bukan challenge tapi mungkin momen unik kali ya. Oke, kalau challenge aku dulu pernah kesulitan menepati janji ke teman. Terus belajar harus nepatin janji, itu pernah. Itu mirip dengan Don. Iya, jadi bukan aku, hanya aja pernah mengalami. Aku hanya bilang itu mulai nggak percaya, masa sih? Emang
Jen. Ya baca. Kalau dari Queen sendiri? Kalau aku mirip-mirip sama Don, aku pernah dibully, tapi bullyingnya tuh nggak secara verbal. Jadi kayak waktu kelas 7 itu aku penyesuaiannya lumayan lama. Itu kayak titik terendah aku banget di sekolah karena aku sempat dibullyingnya kayak ini ngomongin di belakang gitu. Tapi di depan dia yang kayak manis banget. gitu. Jadi itu menurut aku lebih sakit daripada dibully secara langsung. Bener gitu sih, ya. karena di depan dia baik ke Dia kamu, baik ke aku, tapi betul. di belakang kamu ternyata dia ngomongin kamu gitu bener. ya. Gitu deh pokoknya. Gitu deh. Pernah dibully. Kalau dari Sekarang Tami, sudah tenang. Sekarang aku udah temenan sama dia. Yeay. Oh dia kayak ceritanya ya. Tipe sih Queen. jadi ternyata intinya cerita di dalam film Jumbo ini benar-benar dialami sama hampir setiap kita Relate gitu. banget. Kalau aku ngerasa apa ya obstacles yang dialamin, rasanya aku ngerasain apa yang dialamin sama setiap karakternya ya. Baik itu di Don, baik itu di Norman, Mary, bahkan Atta. Tapi mungkin silver liningnya adalah gak percaya diri karena kadang orang ngeliatnya tuh nggak tahu ya, ini hal sederhana. Aku nggak tahu Queen ngalamin ini gak sih di sekolah, kalau kamu lagi pelajaran bahasa Indonesia, kamu tuh dijadiin orang yang harus bisa ngebacain per paragraf ya, alinea, bener ya? Alinea gitu kan. Terus pokoknya setiap aku tuh dilewatin gitu. Terus kayak aku tuh sempet yang nggak pede sama diri aku, kayak aku tuh nggak bisa baca satu, atau sebenarnya aku tuh emang suaranya nggak layak untuk bisa dibacain gitu loh. Dan aku tuh selalu ngerasa oh iya ya nggak, terus akhirnya dari situ ternyata menarik, aku nge-challenge diri aku untuk ayo Nggi, I think kamu bisa deh. Terus aku ngejagain impian aku untuk jadi penyiar. Terus aku mikirnya gitu kayak ya udah sih aku jadi penyiar aja gitu. Kalau misalkan orang nggak mau dengerin kan tinggal switch channel gitu. Tapi I think I can talk with myself. Terus aku bisa ngehibur siapapun yang dengerin aku tuh dengan lagu-lagu yang emang udah dibikin tuh sama music directornya gitu. Dan you can keep a simple message untuk nemenin hari-hari mereka. Dan itu tuh momen yang bikin aku kayak no, I think you have to be more love yourself more gitu. Dan I think itu sesuatu yang kenapa sampai hari ini cita-cita aku tuh pengen banget jadi storyteller. Pokoknya kamu mau dengerin atau enggak, I believe in you Anggia gitu. So that's why I keep a 6-year-old Anggia inside myself gitu. Dan aku berterima kasih sekali sama Anggia kecil. Tanpa dia kayaknya aku nggak akan jadi Anggia yang hari ini sih. Bener. Jadi elemennya banyak banget kan di filmnya, ada radio kan. Bener, Nah ini penyiar betul. radio. Betul. Iya, makanya dari tadi podcast cuma dia yang kontrol mic-nya paling stabil. Karena sudah terbiasa ternyata ya. Penyiar, gitu. penyiar. Nah tadi udah ngomongin soal radio, aku pengen tanya nih, apa sih scene favorit atau mungkin dari masing-masing kalian ada nggak sih scene Tanpa favorit? Boleh spoiler nggak? nih, Tanpa tanpa spoiler, spoiler. di-spill sedikit aja scene favorit yang ada di film Jumbo dan gak boleh dilewatkan. Tricky questions. Kayaknya sih kita jawaban kita sama ya, feeling aku ya, tapi nggak tahu. Ngomong apa? Menurutku sama sih. Oh, Scene-nya. masih itu ya. Coba telepati dulu. Oke, telepati gitu. Kalau aku sih ya udah pasti, dan ini nggak spoiler karena ada di trailer ya. Menurutku scene pentas. Kan? Sama. Sama. Ini nggak mungkin nggak gitu. Scene Iya, pentas. salah satunya itu. Aku juga suka scene pas Mary pertama kali muncul. Ya, Mary pertama Mary kali pertama kali muncul. muncul. Kenapa kamu suka banget sama scene itu? Karena itu magical sekali. Bahkan dari dia kan pertama kali muncul nggak langsung wujudnya dia kan. Nanti di filmnya lihat deh. Kalau mau tahu lebih lanjut tonton ya di bioskop Filmnya Parents. itu magical banget. Kalau aku mungkin sama yang pentas tuh salah satu, tapi ada satu lagi yang buat aku tuh kamu harus merhatiin momen itu sih, karena kan ini cerita tentang dongeng dan Don itu kan actually dikasih legacy sama orang tuanya buku cerita. Jadi Rian tuh menyelipkan sebuah proses bagaimana buku itu kemudian bisa ada. Dan buat aku mungkin karena aku lebih nggak tahu ya, mungkin aku lebih memaknai kondisi griefness-nya itu sendiri. Terus aku kayak iya, kita tuh nggak pernah tahu ya bagaimana orang tua kita tuh bikin kita bahagia. Dan begitu Rian bikin adegan itu di satu scene itu, yang lain tuh aku tetap nangis, cuman di adegan itu kok aku nangisnya nggak pakai koma sih gitu, udah kali gitu, Non-stop ya? non-stop gitu. Jadi kayak gila, kita tuh nggak pernah menghargai bagaimana cara-cara mereka berproses gitu menjadi orang tua, which kita tuh sebagai orang tua baru pertama kali loh jadi orang tua gitu. Dan akhirnya di situ tuh kayak diketuk gitu, yuk kita belajar maafin gitu orang tua seperti apa ngedidik kita, bahwa ya there are so many ways of parenting kan. Dan itu begitu Rian masukin tuh aku kayak
Rian, how dare you. Wah, salah apa enggak nih? Tapi kayak momen yang akhirnya aku kayak ya ampun gini ya rasanya gitu, tanpa kita tahu sebenarnya pengorbanan apa yang mereka udah lakuin ke kita. Aku satu lagi boleh? Boleh. Tadi kan pentas sama Mary muncul, pentas sama proses buku itu dibuat, aku pentas sama momen Don sama Oma duduk di kasur. Itu juga salah itu. satu momen Iya. favorit aku. Aku kan dekat banget sama nenek aku kan. Jadi Don tuh bukan aku, tapi aku dekat sama nenek aku. Sekali lagi Berulang. Tapi kita percaya iya. kok Karian. Tapi Kita percaya banget. Tapi itu menurutku titik di mana Don titik balik Don dari awal cerita sampai menjadi Don di akhir cerita tuh titik baliknya di situ gitu. Dan scene-nya sebenarnya sama sekali nggak berat tapi lembut banget justru gitu. Tapi justru itu kayak bener-bener batu loncatan yang sangat penting banget buat Don. Dan menurut aku scene itu buat aku sendiri subjektif, tapi menurut aku scene itu sempurna banget gitu, dari voice actingnya Bu Ratna Riantiarno, responnya Prince Putirai sebagai Don, musiknya Ovel Obaja, lightingnya Ardan Pratikto dan Gary. Wah, semuanya pokoknya aku aku kayak setiap kali duduk film cuma nungguin scene itu aja gitu, kayak udah lewat udah lega gitu. Tapi kalau aku ada satu lagi sih, sebenarnya aku suka sama semua scene-nya, subjektif ya. Tapi ada satu lagi yang menurut aku menarik, kemunculan Kangkung. Kangkung itu punya peran besar di film ini kakak. Dan lucunya, surprisingly, gara-gara Kangkung itu muncul di film Jumbo, anak aku mau makan sayur. Oh gitu. Dan aku kayak, oh wow, you see another Point of view it's gitu a ya. point of view yang menurut aku menarik sekali. Dan beneran, begitu dia pulang abis nonton galanya Jumbo, besoknya almost every day dia minta kangkung. Jadi buat aku nih banyak yang menarik gitu loh, tergantung point of view-nya kamu dari kreator, dari anak-anak, dari orang tua gitu lah, atau dari ya udah cuman sekedar penikmat film. Kangkung tuh momen muncul tuh luar biasa sih menurutku. Itu sepertinya aku kurang ingat dengan scene itu. Karena aku ngerasa kangkung itu bukan cuman jadi makanan yang tapi kangkung itu is an armor tools. Gitu. Dan coba nonton. Luar biasa ya. Nonton di bioskop, cari scene Kangkung yang dimaksudkan dia. Betul. Kalau dari aku sih aku paling suka scene radio. Oh wow. Itu untuk aku benar-benar bikin Jangan spoiler ya. enggak. Dibikin nangisnya non-stop gitu. Jadi benar-benar roller coaster banget sih gitu. Itu kayak luar biasa banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tadi scene favorit, mungkin boleh nggak satu kalimat pesan apa yang mau kalian sampaikan di dalam film Jumbo ini? Ya, yang dia aja deh. Dari Queen. Queen tuh yang paling muda loh. Kalian apa Queen? Kayak Karian. Kan kita nggak home pimpa. Iya, benar. Atau kita Home main Pimpa. dua kita home pimpa. Bener gak sih kayak gini home pimpa? Ya. Berarti gitunya sweet ya, oke. Iya, bener. Sweet Jepang, bam. Udah. Kata terakhir. Oke. Aku dulu ya. Menurut aku pesan-pesan dari film ini banyak banget yang bisa diambil. Salah satunya itu, kapankah terakhir kali kamu bersyukur? Menurut aku sesimpel bersyukur hari ini bisa ketemu dan makan malam bersama keluarga aja itu udah bersyukur banget gitu. Itu sebuah privilege ya yang harus sebuah disyukuri privilege setiap hari. Kapankah terakhir kali kamu bersyukur? Kapankah terakhir kali kamu bersyukur, parents? Kalau dari Aku ya. Karian? Tadi sweetnya kamu ini kan tadi. Iya aku tadi berarti ini. aku gunting Kamu ya. gunting. Ini ada lirik juga di lagunya di film Jumbo. Ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Oh, That's deep. Iya. that's Itu sebenarnya pesan di lagunya juga buat Don. Jadi Selalu intinya selalu bersyukur gitu, selalu bahagia apapun keadaannya. ingat bahagia Ingat bahagia. meski kadang hidup tak baik saja. That's deep. Kalau aku temukan rumahmu dimanapun kamu ingin pulang gitu. Jadi I think apapun yang bikin kamu nyaman, pulanglah ke sana gitu ya. Mungkin kalau bisa pesan dari kata-katanya Cecel ya, jalan yang jauh jangan lupa pulang. I think itu kerangkum juga di film Jumbo ini gitu. Dan sejauh-jauhnya kamu melangkah, pasti akan selalu ada orang kok yang nemenin kamu. Dan satu hal yang aku rasain banget dari film Jumbo tuh, actually you're not alone loh. You never alone, so you are Yes. never alone. Iya gitu. Itu sih kalau dariku. Tiga-tiganya deep banget pesannya, parents. Mungkin terakhir nih,
boleh nggak dikasih satu alasan kenapa sih parents harus mengajak si kecil untuk berbondong-bondong ke bioskop dan menonton film Jumbo? Karena film ini buat semua umur dan aku yakin awalnya aku berharap besar tapi setelah lihat orang yang nonton aku yakin ini nyata gitu ya, bahwa semua usia yang nonton selesai nonton film Jumbo akan mendapatkan layer yang berbeda gitu. Ya si kecil bisa menikmati visualnya, persahabatannya, warna-warninya, serunya, petualangannya. Tapi parents akan mendapatkan makna, terus akan mendapatkan aku bisa bilang pengalaman untuk ingat kembali masa kecil seperti apa, dan bahkan bisa muncul obrolan hangat setelah itu sama anaknya gitu ya, sama si kecil untuk bahwa hidup akan berjalan seperti apa, kamu akan tumbuh besar seperti apa gitu tuh akan ada. Dan aku yakin film ini adalah sebuah momen perayaan keluarga bersama-sama selama mungkin hanya 100 menit, tapi aku harap yang dibawa keluar dari selesai filmnya itu bisa melekat untuk waktu yang sangat lama. Bisa stay selama-lamanya gitu ya. Kalau dari Queen? Kamu pakai kalung kayak Mary ya? Emang custom? Oh iya. Ini Bang Kalung Mary. Kenapa harus nonton? Karena pertama ini karya anak bangsa Indonesia, jadi kita semua harus support. Terus film ini apa ya, menurut aku melibatkan banyak banget emosi yang bisa kita rasakan lewat layar bioskop. Terus ini kan filmnya Lebaran, jadi ajak semuanya, ajak keluarga, ajak teman-teman kamu, pokoknya nonton sama orang tersayang. Dan semoga kalian keluar bioskop dengan hati yang penuh, terus bisa lebih dekat sama semua orang-orang tersayang kalian. Luar biasa. Kalian konspirasi gak ada yang mau nanya, Mary tuh Queen bukan sih? Soalnya rambutnya sama nih. Gak ada yang nanya loh. Cuma aku aja nih sama ya. loh. Kalau aku kenapa harus nonton, ya aku percaya bahwa Jumbo itu konten baik yang untuk Lebaran ini bisa ditonton oleh semua umur. Tadi Rian udah mention. Yang kedua adalah tentu ini akan buka ruang diskusi di keluarga untuk kita tuh beneran bisa hadir utuh mendengarkan mereka. Dan lucunya tuh nanti kalau punya ruang diskusi tuh akan ada lagi cara-cara yang bikin kita jatuh cinta lagi gitu loh, sama keluarga kita, sama anak kita, sama diri kita, bahkan sama anak-anak di dalam diri kita. Ya karena again film ini kita buat untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Luar biasa. Jadi ini adalah sebuah perjalanan pembuatan film animasi yang penuh makna, penuh inspirasi. Jadi gak heran kalau banyak banget reaksi spontan dari orang-orang yang nonton tuh, mereka benar-benar memuji film ini. Bahkan ini adalah katanya film animasi terbaik di Indonesia saat ini. Amin. Wow. Semoga filmnya bisa tayang lama di bioskop ya. Jadi parents dan si kecil jangan lupa nonton film Jumbo di bioskop kesayangan kalian tayang Lebaran. Yes. Gitu. Thank you so much Karian, Queen dan juga Tangge udah datang ke The Parents Story Podcast. Thank you so much. See you di episode lainnya. See you. Bye. Bioskop.